Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Jadi pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil dari tugas kami yang sudah kami usulkan di sini. Judulnya yaitu Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerima Beasiswa sama menggunakan metode AHP dan TOPSIS. Dari kasus Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya sedangkan dosen pengampu Ibu Alsela Merisa gitu. Di sini dari kelompok 3 sendiri kami beranggotakan 4 anggota. Yang pertama saya sendiri Muhammad Nofalisa Mayandra dengan nomor NIM 09031 3823 28141. Boleh rekan-rekan saya yang lain perkenalkan diri dari Zaki boleh? Oke, di sini dilanjutkan dengan saya sendiri, Zaki Bayu Iskandar dengan NIM 090313382328 Lalu saya Nawira Atkia dengan NIM 09031382328161. Jadi di sini ada 8 poin pembahasan kami ya terkait pemaparan kami di sini. Yang pertama itu ada latar belakang yang akan membahas tentang permasalahan dan kebutuhan sistem. Yang kedua metode penelitian yang akan membahas kombinasi AP dan TOPSIS. Yang ketiga kriteria seleksi yang akan membahas 5 kriteria penilaian beasiswa. Lalu yang keempat hasil perhitungan AHP yang akan membahas bobot kriteria dan uji konsistensi. Dan yang kelima hasil perhitungan TOPSIS yang akan membahas normalisasi dan solusi ideal. Yang keenam, hasil perenggingan yang akan bahas nilai preferensi dan peringkat. Yang ketujuh, 3 mahasiswa terpilih yang akan bahas rekomendasi penerima beasiswa. Lalu yang terakhir, kesimpulan, yaitu analisis dan implikasi penelitian. Oke, boleh next slide. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu latar belakang. Jadi di sini ada beberapa latar belakang yang sudah kami ambil terkait judul dari tugas kami SPK ini, yaitu pertama, program beasiswa sesama. Nah, jadi beasiswa sesama ini ialah program bantuan biaya pendidikan dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya untuk mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Nah, program ini merupakan komitmen fakultas dalam mewujudkan akses pendidikan yang setara. Nah, di sini juga ada permasalahan yang sudah kami ambil, yaitu proses seleksi yang manual yang selama ini digunakan cenderung memakan waktu lama dan berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan akibat subjektivitas penilaian. Nah, diperlukan sistem yang dapat mengolah data kandidat secara objektif dan transparan. Nah, setelah urgensi tadi yang sudah kami jelaskan, sini juga ada solusi yang akan kami tawarkan, yaitu yang sistem pendukung keputusan atau SPK yang dikembangkan menggunakan kombinasi metode. Yang pertama, AHP, yaitu untuk menentukan bobot kriteria, lalu yang kedua, TOPSIS, untuk menentukan perankingan. Nah, manfaat dari solusi ini yang pertama yaitu objektif. Jadi penilaian yang kami lakukan di sini tidak subjektif, lalu efisien, menghemat waktu dalam penyeleksian, lalu juga transparan. Ya, proses yang dapat dijelaskan secara transparan nantinya. Oke, next. Oke, kita masuk ke bagian metode penelitian. Oke, pertama, metode AHP atau Analitik Hierarki Proses yang dicetuskan oleh Thomas L. Satie pada tahun 1980. Jadi metode AHP ini sendiri ialah metode pengambilan keputusan multi kriteria yang digunakan untuk menentukan bobot kepentingan setiap kriteria melalui perbandingan berpasangan. Nah, manfaatnya yaitu mengintegrasikan pertimbangan kualitatif dan kuantitatif, lalu juga mekanisme uji konsistensi dengan konsistensi rasio atau CR, lalu standar CR yang kurang dari 0,1 untuk hasil persisten. Nah, lalu kita masuk ke TOPSIS, TOP, yang dicetuskan oleh Huang and Yun pada tahun 1991, yaitu teknik for order preference by similarity to ideal solution yang digunakan untuk menentukan peringkat alternatif berdasarkan kedekatan dengan solusi ideal. Nah, TOPSIS ini mampu menghandle data dengan skala berbeda, lalu konsep solusi ideal yang intuitif dan mudah dipahami, lalu menghasilkan nilai preferensi relatif untuk ranking. Nah, di sini juga ada alasan kenapa kami memilih metode AHP dan juga TOPSIS. Yang pertama, multiple kriteria. Nah, proses seleksi beasiswa ini melibatkan banyak kriteria dengan tingkat kepentingan yang berbeda-beda.
Lalu yang kedua, validasi konsistensi. Nah, AHP menyediakan mekanisme uji konsistensi penilaian. Dan yang ketiga, skala yang berbeda. Nah, setiap kriteria memiliki satuan dan juga skala pengukuran berbeda. Seperti IPK itu 0 sampai 4, lalu penghasilan rupiah yang berbeda-beda. Lalu yang keempat, efektivitas terbukti. Nah, kombinasi AHP dan juga TOPIS ini telah terbukti efektif dalam berbagai penelitian seleksi beasiswa. Oke, boleh next slide. Oke, kita masuk ke kriteria seleksi beasiswa sesama 2025. Nah, berdasarkan informasi pengumuman resmi dari Fasilkom Unsti, di sini kita dapati beberapa kriteria dalam seleksi beasiswa sesama 2025. Yang pertama, kita di sini menuliskan secara kode ya. C1 yaitu kriterianya kondisi ekonomi. Untuk keterangannya, tingkat kemampuan ekonomi keluarga itu dibuktikan dengan slip, gaji atau surat, keterangan penghasilan orang tua. Lalu untuk kriteria kedua yaitu riwayat beasiswa, yaitu status penerimaan beasiswa sebelumnya dari angka 0, pernah, lalu 1, sama dengan belum pernah. Lalu prestasi yang ketiga, kriteria ketiga itu prestasi. Untuk keterangannya, prestasi akademik dan non-akademik ini kita berikan skala 0 sampai 100. Lalu kriteria keempat, keaktifan organisasi. Keterangannya, partisipasi dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan. Sini kami berikan skala 0 sampai 100 dalam penilaiannya. Lalu kriteria terakhir yaitu kelima, sini ada IPK. Nah, untuk keterangannya, ya IPK indeks prestasi kumulatif. Nah, untuk IPK ini sendiri minimal dari 3,5 IPK-nya. Untuk skalanya kami berikan 0 sampai 4. Ya, mungkin untuk bagian selanjutnya bisa dibahas oleh rekan saya. Baik, jadi saya akan menjelaskan matriks perbandingan AHP di sini dari hasil wawancara kami dengan BEM Fasilkom Unsri. Jadi kita menggunakan skala perbandingan SATI dari 1 sampai 9, yang mana skalanya itu kalau 1 itu untuk sama penting, 5 lebih penting, 9 mutlak lebih penting, kalau 3 itu sedikit lebih penting, dan 7 sangat lebih penting. Sedangkan kalau di 1 banding itu artinya dia kebalikannya, artinya tidak begitu penting atau seterusnya. Oke, untuk kriteria pertama yaitu ekonomi, kalau dibandingkan dengan ekonomi sendiri dia sudah pasti sama penting. Lalu untuk dibandingkan dengan beasiswa, dia sedikit lebih penting, dan dibanding prestasi dia sedikit lebih penting dibanding organisasi. Dia jauh lebih penting, dan IPK dia sangat lebih penting. Untuk yang C2, dibandingkan ekonomi, tadi sudah dibilang kalau misalnya dia itu tidak sedikit lebih penting, tapi dibandingkan dirinya sendiri dia sama pentingnya. Lalu prestasi dia sedikit lebih penting, dibanding organisasi dia juga sedikit lebih penting, dan dibanding IPK dia lebih penting, dan seterusnya. Jadi kesimpulan di sini, kalau misalnya kita bisa lihat ya, di sini itu yang paling penting itu ada ekonomi. Dan yang tidak paling penting itu adalah IPK. Kalau misalnya kita lihat di sini dia kalau dibanding ekonomi dia 1/7, di sini 1/5, di sini 1/3, dan di organisasi dia 1/3. Kita masuk ke perhitungan bobot kriteria dan uji konsistensi. Oke. Jadi kalau misalnya untuk melakukan perhitungan bobot, itu pertama nilai matriks perbandingan tadi yang sudah kita dapat, itu nanti kita akan hitung geometric mean-nya. Gimana cara geometric mean itu? Geometric mean itu adalah perkalian dari misalnya kriteria C1 ini, itu kita kali setiap matriks perbandingan berpasangannya per kriteria, kita kali 1 kali 3, kali 3, kali 5, kali 7, ini kita kali, terus habisnya nanti dia akan dibagi 1/n. N itu adalah jumlah kriterianya. Nah, nanti dapat hasilnya 3,160. Nah, setelah itu lanjut ke beasiswa dengan cara yang sama. Kita akan dapat hasilnya 1,719. Lalu yang prestasi kita dapat nilai 1, yang organisasi kita dapat 0,582, dan IPK kita dapat 0,316. Dan kita totalkan menjadi 6,77. Nah, setelah kita udah dapat totalnya,
kita akan menghitung bobotnya. Nah, cara menghitung bobotnya adalah untuk yang kriteria C1 ini dari geometric mean yang sudah kita dapat akan kita bagi dengan total tadi. Nanti dapatlah bobotnya adalah 0,466. Lalu seterusnya juga sama ya, yang ini dibagi ini nanti dapat 0,254 dan seterusnya, dan kalau misalnya ditotalin dia pasti hasilnya 1. Nah, setelah itu untuk mendapat persentasenya kita cuma tinggal kalikan 100. Lalu kita dapat persentase bobotnya. Nah, setelah kita sudah mendapatkan bobot persen, sebenarnya kita bisa lanjut ke normalisasi Topsis, tapi kita akan melakukan uji konsistensi terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya cara menghitung uji konsistensi, di sini bisa kita lihat ya, kita pertama akan mengalihkan kriteria C1 ini ya, ekonomi ini, dia kan akan kita kalikan dengan bobotnya. Misalnya C1 dia itu di sini matriks perbandingan berpasangannya nilainya 1. Nanti kita kalikan bobotnya 0,466 ini, terus habisnya kita tambahkan dengan C2 yang dikalikan ininya juga, bobotnya, dan seterusnya. Terus nanti kita dapat weighted sum-nya. Ini juga sama, cuman kita memakai kriteria yang baris C2. Dia juga perhitungannya kurang lebih sama seperti itu. Setelah itu semua, nanti kita bisa dapatkan lambdanya. Nah, lambda ini cara menghitungnya adalah ini C21 ini kita bagi dengan bobotnya. Nanti dapat lambdanya, lalu lambda ini kita akan mencari rata-ratanya dari kelima kriteria. Lalu setelah kita mendapat rata-rata dari kelima kriteria, kita akan melakukan perhitungan konsistensi indeks. Cara melakukan perhitungan konsistensi indeks adalah dengan lambda max ini tadi, kita kurangi N atau kriteria, dibagi N dikurang 1. Nanti dapatlah 0,064 ini. Lalu kita akan melakukan perhitungan konsistensi rasio. Cara menghitung konsistensi rasio di sini adalah konsistensi indeks dibagi dengan random index. Random index ini udah pasti 1,12 karena kita memakai 5 kriteria dan nanti akan dapat statusnya adalah konsisten. Oke, kita lihat ya di sini. Ini adalah hasil-hasil tadi. Nah, kenapa dia bisa konsisten? Karena tadi kan kita udah dapat konsistensi rasionya itu 0,057. 0,057 itu di bawah 0,1. Jadi, kalau untuk konsisten itu dia CR-nya harus di bawah 0,1. Maka dapatlah kita ketahui bahwa konsistensi dari kriteria ini sudah konsisten. Oke, di sini ada data alternatif setiap mahasiswa ya. Di sini ada pertama itu ada Ahmad Rizky, Budi Santoso, Citra, Dian, Eka, Fitri Gunawan, dan seterusnya. Ini semuanya sudah kita nilai dari skala 1 sampai 100, lalu beasiswa ini 1 atau 0, lalu yang prestasi juga dari skala 1 sampai 100, juga organisasi untuk IPK 1 sampai 4. Baik, di sini saya bakal menjelaskan normalisasi dan solusi idealnya. Nah, pada proses normalisasi itu, normalisasi bertujuan untuk mengubah nilai setiap kriteria ke skala yang sama untuk menghilangkan perbedaan satuan pengukuran. Untuk rumus normalisasi itu seperti yang bisa kita lihat ini. Lalu untuk normalisasi terbobot itu mengalihkan nilai normalisasi dengan bobot kriteria dari AHP-nya. Nah, untuk rumusnya itu seperti yang bisa saya lihat di sini. Nah, lalu untuk nilai solusi idealnya itu ada jenis, ada C1, C2, C3, C4, dan C5. Nah, untuk jenisnya itu A+, yang berarti A+ itu ideal positif. Lalu ada A- yang berarti itu idealnya negatif. Nah, lalu kita ke perhitungan jarak Euclidean. Nah, jarak ke solusi ideal positif itu D+.
seperti rumus yang di bawah ini. Lalu untuk jarak ke solusi ideal negatif itu ada di min seperti yang dijelas ini. Lalu untuk konsep solusi ideal itu solusi ideal positif A+, itu berarti nilai terbaik dari setiap kriterianya. Lalu untuk solusi ideal negatif A- yang berarti nilai terburuk dari setiap kriterianya. Oke, ini ada perhitungannya sudah kita buat. Untuk yang pertama kita akan menjelaskan yang normalisasi terlebih dahulu. Untuk normalisasi ini kita bisa lihat ya tadi dari rumus yang sudah dikasih ya. Itu untuk menghitung normalisasi C1 ini yang pertama yang Ahmad Rizky. Itu pertama kita akan mengambil data alternatif tadi yang 85. Terus kita akan bagi dengan eh, akar dari D5 ini kita kita kurangi eh D5 itu kalau misalnya kita di sini ya. Sorry, benar, sorry. Aku lupa. Oh ya. Jadi D5 ini kita pangkatkan 2, terus habisnya setelah kita pangkatkan 2 nanti dia kita tambahin juga yang eh, D6-nya kita pangkat 2, terus habis ini pangkat 2, pangkat 2, pangkat 2. Lalu nanti kita akan akarkan, lalu nanti dapat hasilnya ini. Sama juga untuk yang beasiswa caranya persis, cuman bedanya kita mengambil data yang sebelah sini ya, yang L5 ini. Terus setelah semua ini sudah ditentukan, nanti kita akan menentukan topsis terbobot. Ini akan dijelaskan oleh teman saya Mariska. Nah, untuk matriks ternormalisasi terbobot itu, cara menghitungnya adalah dengan dikalikan normalisasi yang didapatkan dari bobot kriteria yang sudah ada di sebelumnya. Jadi diterapkan di setiap nilai matriks, lalu selanjutnya kita juga akan mencari solusi idealnya. Nah, cara mencari solusi idealnya itu dengan cara melihat nilai positif atau ideal positifnya itu nilai yang paling besar dari 10 kandidat ini yang di C1. Dan bisa dilihat juga ideal negatifnya dari yang paling rendah, yaitu di C21. Dan begitulah selanjutnya. Dan ini ada hasil rankingan. Di sini juga ada tabel yaitu berisikan nomor, nama, D+, D-min, preferensi VI, ranking, dan status. Nah, rumus nilai preferensinya itu adalah D1 itu adalah ideal positif dan jarak terhadap solusi ideal negatifnya itu adalah D-min untuk setiap alternatifnya. Dan nilai tersebut juga nilai preferensinya itu adalah PI. Nilai preferensinya itu berkisaran 0 sampai 1 dan semakin tinggi nilai VI itu menunjukkan alternatif semakin mendekat solusi ideal positif. Untuk perhitungannya itu akan dijelaskan oleh Zaki. Baik, di sini saya bakal menjelaskan pada bagian tabel ini yang ditampilkan hasil akhir perhitungan metode topsis yang diolah menggunakan Microsoft Excel. Nah, pada tabel ini menunjukkan hasil perhitungan untuk 10 alternatif mahasiswa berdasarkan 5 kriteria yang digunakan dalam penelitian, yaitu kondisi ekonomi, riwayat beasiswa, prestasi, keaktifan organisasi, dan IPK. Nah, untuk mendapatkan hasil ranking ini terdapat beberapa tahap perhitungan dilakukan Excel. Yang pertama itu membuat matriks keputusan. Nah, langkah pertama yang kami buat itu adalah menyusun data alternatif mahasiswa dalam bentuk matriks keputusan. Nah, setiap mahasiswa memiliki nilai pada 5 kriteria. Sebagai contohnya itu untuk mahasiswa bernama Ahmad Rizky yang nilai yang dimiliki oleh Ahmad Rizky ini seperti ekonomi itu 85, riwayat beasiswanya itu 1, lalu untuk keprestasinya itu 80, organisasinya itu 75, dan IPK-nya 3,52. Nah, data ini dimasukkan ke dalam Excel pada sheet topsis data alternatif. Lalu juga di sini kami melakukan normalisasi data. Nah, karena setiap
kriteria memiliki skala yang berbeda, maka kami melakukan normalisasi matriks untuk menyamakan skala nilai. Rumus yang kami gunakan itu, maaf, rumus yang kami gunakan itu seperti Rij sama dengan Xij dibagi akar dari jumlah kuadrat seluruh nilai X. Nah, yang berarti setiap nilai kriteria dibagi dengan akar jumlah kuadrat seluruh nilai pada kriteria tersebut. Nah, sebagai contoh pada kriteria ekonomi. Nah, semua nilai ekonomi mahasiswa dikuadratkan lalu dijumlahkan kemudian diakar. Nah, nilai ekonomi Ahmad Rizky kemudian dibagi dengan hasil tersebut sehingga diperoleh nilai normalisasi sekitar 0,176. Lalu kami melakukan normalisasi terbobot. Nah, setelah normalisasi dilakukan, langkah berikut yang kami lakukan adalah mengalihkan nilai normalisasi dengan bobot kriteria dari AHP. Nah, untuk yang rumus kami lakukan itu YIJ sama dengan WJ X RIJ. Bobot yang diperoleh dari metode AHP ini adalah ekonomi sama dengan 0,466, lalu untuk beasiswa sama dengan 0,254, lalu untuk prestasi 0,148, lalu organisasi sama dengan 0,086, lalu untuk IPK itu 0,047. Nah, nilai normalisasi setiap mahasiswa kemudian dikalikan dengan bobot tersebut, sehingga menghasilkan matriks normalisasi terbobot. Nah, lalu kami menentukan solusi idealnya. Nah, setelah matriks terbobot diperoleh, langkah berikutnya yang kami lakukan itu menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Nah, untuk solusi ideal positif ini adalah nilai terbaik dari setiap kriteria. Lalu untuk nilai solusi ideal negatif itu adalah nilai terburuk dari setiap kriteria. Nah, nilai ini kami gunakan sebagai acuan untuk melihat seberapa dekat setiap mahasiswa dengan kondisi-kondisi ideal tersebut. Lalu selanjutnya kami itu menghitung jarak solusi ke ideal. Nah, dihitungnya jarak setiap mahasiswa terhadap solusi ideal ini kami menggunakan rumus jarak Euclidean. Nah, jarak ke solusi ideal positif dihitung dengan rumus di plus sama dengan akar dari penjumlahan selisih antara nilai matriks terbobot dengan nilai solusi ideal positif yang kemudian dipangkatkan 2. Boleh ditunjukkan rumusnya pada laporan itu now? Itu rumusnya. Lalu untuk sedangkan nilai jarak ke solusi ideal negatif dihitung dengan rumus yang ada di itu di bawahnya itu rumusnya untuk nilai negatifnya. Sebagai contoh pada hasil perhitungan di Excel itu diperoleh pada Ahmad Rizky yaitu D plusnya itu sama dengan 0,020. Lalu untuk D minnya itu 0,135. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa Ahmad Rizky memiliki jarak yang sangat dekat dengan solusi ideal positif. Lalu kami menghitung juga nilai preferensinya. Nah, langkah yang terakhir yang kami lakukan itu menghitung nilai preferensi dengan menggunakan rumus VI sama dengan D min, D plus plus D min. Nah, sebagai contoh untuk Ahmad Rizky ini, contohnya itu VI sama dengan 0,135. Lalu 0,020 ditambah 0,135. Hasilnya itu adalah 0,870. Nah, nilai preferensi pada rentang 0 sampai 1 itu semakin tinggi nilai preferensi, maka alternatif tersebut semakin baik. Nah, lalu kami menentukan hasil rankingnya. Nah, setelah nilai preferensi diperoleh untuk seluruh mahasiswa, langkah terakhir kami itu menentukan ranking berdasarkan nilai preferensi tertinggi. Berdasarkan hasil perhitungan di Excel diperoleh 3 nilai tertinggi, yaitu Ahmad Rizky dengan nilai preferensi 0,870, lalu yang kedua itu ada Gunawan Putra dengan nilai preferensi 0,774, lalu ada yang ketiga itu Dian Pertama dengan nilai preferensi 0,688. Nah, ketiga mahasiswa tersebut memiliki preferensi paling tinggi sehingga direkomendasikan sebagai penerima beasiswa sesama. Dengan menggunakan metode AHP untuk menentukan bobot kriteria dan metode Topsis untuk proses perankingan, sistem ini dapat membantu proses seleksi penerimaan beasiswa secara lebih objektif dan sistematis. Ini untuk nilai ketiga nilai yang sudah terpilih sebagai mahasiswa yang menerima beasiswa. Seperti Ahmad Rizky yang mendapatkan ranking nomor 1, lalu ada Gunawan Putra yang mendapatkan ranking nomor 2, lalu ada Dian Pertama yang mendapatkan ranking nomor 3. Nah, untuk karakteristiknya itu seperti riwayat beasiswa, kondisi ekonomi, dan performa seimbang. Oke, lanjut.
Oke, kita sampai ke tahap terakhir, yaitu kesimpulan penelitian. Jadi di sini bisa dapat kita simpulkan, pertama, keberhasilan dari sistem yang kami gunakan, yaitu kombinasi metode AHP dan TOPSIS berhasil menghasilkan sistem seleksi beasiswa yang objektif, terstruktur, dan juga transparan. Yaitu lalu juga prioritas kriteria. Nah, kondisi ekonomi menjadi kriteria utama dengan besar 46,6%. Yang mana mencerminkan fokus beasiswa untuk membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Lalu hasil seleksi. Nah, sistem berhasil menentukan 3 mahasiswa terbaik dengan nilai preferensi tertinggi. Yang pertama Ahmad Rizky dengan 0,870, yang kedua Gunawan Putra dengan 0,774, dan Dian Pratama dengan 0,688. Lalu yang terakhir yaitu ada validitas metode. Nilai konsistensi rasio yang didapatkan yaitu sama dengan 0,057, yang mana lebih kecil dari 0,1, menunjukkan bobot kriteria yang dihasilkan konsisten dan valid secara matematis. Untuk implikasinya, sistem ini dapat diimplementasikan sebagai alternatif dari proses seleksi manual, meningkatkan efisiensi waktu dan mengurangi subjektivitas penilaian dalam seleksi penerima beasiswa sesama Fasilkom Unsri. Oke, baik. Mungkin cukup sekian pemaparan terkait sistem pendukung keputusan kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami paparkan akan menjadi manfaat untuk bagi yang menyaksikan. Oke, mungkin kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.